bagaimana cara membangkitkan energi Kundalini dan bagaimana mengelola energi tersebut. Nah, bagus. Ini ditulis di banyak buku suci tua, termasuk orang Hindu, orang Buddha. Konon Bible juga menulis hal yang sama. Kebangkitan hanya terjadi kalau terjadi kebangkitan Kundalini, itu benar. Itu benar dan benar sekali. Nah, cuman di Tantra ini termasuk wilayah-wilayah rahasia. Sering dibagi. Ada orang menulisnya tempat terbuka ya, itu benar. Nah, lagi-lagi ada banyak jalan membangkitkan Kundalini. Di Tantra itu jalan-jalan rahasia, sangat rahasia, banyak hal rahasia di Tantra. Nah, tanda orang Kundalininya bangkit itu di sini ada di punggung belakang. Ada gerakan seperti gerakan ular naik. Nah, itu yang disebut sebagai transformasi tertinggi umat manusia. Orang Wedanya Hindu menyebutkan, orang Buddha Tantrayana menyebutkan, konon menurut teman Guruji yang mendalami Bible juga menyebutkan hal yang sama. Jadi transformasi tertinggi yang terjadi dalam tubuh manusia kalau terjadi ada gerakan Kundalini di punggung kanan. Beda, orang-orang yang terjadi transformasi seperti itu beda. Auranya berbeda, karismanya, wibawanya berbeda jauh. Sangat berbeda. Nah, jalannya bisa meditasi, ada jalan Tantra yang rahasia, ada guru bakti yoga. Tiba-tiba ingat Tibet. Kebetulan kami direncanakan tahun depan mau ke Tibet. Tepuk tangan dulu Pak Darmin. Di Tibet itu ada jalan yang cepat namanya bakti kepada guru. Ada dua contoh yang menonjol. Yang pertama namanya Milarepa. Milarepa itu ringkasnya adalah manusia yang penuh dosa. Yang zaman sekarang dihukum seumur hidup, salah dihukum mati. Orang dia membunuh orang 10-an orang, membunuh manusia puluhan orang. Anda bayangin dosanya orang seperti itu. Tapi Milarepa yang penuh dosa dimurnikan oleh gurunya namanya Marpa. Milarepa penuh bakti kepada gurunya Marpa. Ringkasnya tidak saja dosanya dimurnikan, tapi Milarepa mengalami pencerahan dengan tubuh yang sama, di hidup yang sama. Ini cara transformasi tercepat yang ada dialamin, berbakti kepada guru sejati. Milarepa, tepuk tangan. Tidak itu negara tertinggi di dunia, disebut sebagai negeri di atas awan. Ajaran suci Tantra itu hijrah abad ke-9, ada yang memindahkan dari India ke Tibet. Masih di Tibet ada bentuk bakti yoga yang mengagumkan. Suatu hari Raja Tibet mendirikan wihara di Tibet, semua wihara dihancurkan sama setan. Wihara dibangun diroboh, wihara dibangun dirobohkan, semua wihara dibangun dibikin roboh sama setan. Nah, saya ringkas cerita, datanglah Lama Padmasambhava dipanggil sama raja. Lama Padmasambhava pesannya kepada Raja Tibet, seorang guru tantra akan melahirkan keajaiban kalau muridnya penuh bakti. Anda apa yang paling berguna dalam hidup Anda? Kepada raja bertanya Lama Padmasambhava, kerajaan saya, setengah kerajaan saya mau saya serahkan ke Lama Padmasambhava. No, salah. Yang berharga dalam hidup Anda bukan kerajaan, istri Anda. Sekarang serahkan istri Anda ke saya. Baik. Raja Tibet mempersembahkan istrinya, namanya Yesus Sogyo. Istrinya pun dipersembahkan. Karena demikian tingginya bakti Raja Tibet kepada Lama Padmasambhava, seluruh setan di Tibet beres. Dan wihara pertama yang dibangun oleh Lama Padmasambhava namanya wihara Samyi. Jika diberkahi, Pak Darmin akan sampai di sana tahun depan. Tunggu jika diberkati. Jadi ada banyak cara untuk membangkitkan energi Kundalini dari yang sangat rumit, meditasi, yoga segala macam. Tapi jalan cepat yang pernah dicatat di muka bumi, jalan bakti kepada guru sejati. Dan kalau Milarepa wafat, tidak saja manusia menghormat, tapi para dewa menghormat. Itu waktu kalau Milarepa dikremasi, alam cahaya datang dari segala arah. Cahaya timur, selatan, timur, banyak menghormat.
para dewa berbicara seperti ini. Baru pertama kali ada sejarah seperti ini. Dari manusia penuh dosa menjadi manusia penuh cahaya. Milarepa. 1000 tahun pun belum tentu ada satu kisah seperti itu. Sekarang jangan coba-coba di zaman kayak begini susah tidak bisa mengulangi cerita Milarepa sekarang dalam zaman seperti ini.